dari cuplikan tadi, kita coba menghubungkan bagaimana sebenarnya korelasi antara DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, bahkan Papua. Yang pertama nih, kita bisa lihat sendiri kalau misalnya di DKI Jakarta, pendapatan per bulannya bisa mencapai, ini pendapatan tertinggi ya, 6.500.000 dibandingkan dari 4 daerah yang udah tercantum tadi. Dan IPM-nya itu mencapai yang tertinggi Jakarta tuh, 82,5. Dan Papua sendiri, dibandingkan dari 4 daerah tadi, Papua mencapai pendapatan terendah, sekitar 2 juta per bulan. Dan IPM-nya, IPM terendah juga, 62,4. Sedangkan di Jawa Barat, dengan nominal 3.400.000 dan NTT 2.300.000, itu mereka sesuai pendapatannya. Implikasinya bagaimana? Jadi pendapatan tinggi memungkinkan akses lebih baik ke pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur yang mendukung IPM itu sendiri. Mungkin kita nggak usah bahas terlalu banyak tentang data, tapi gimana contohnya yang sudah ada. Pada tahun 2023, di Papua sendiri, di SD YPPK Santo Agustinus Maurake, mereka kekurangan 17 guru. Dan mereka, siswanya bergiliran di ruang reot akibat 45% remaja putus sekolah. Ini data dari Kemendikbud itu sendiri. Otomatis, secara nggak langsung, pendapatan yang mereka punya mempengaruhi bagaimana sebenarnya IPM itu berlangsung. Sedangkan di DKI Jakarta sendiri dengan data yang sangat tinggi, kartu beasiswa 2,4 juta per tahun itu, yang dalam artian program Jakarta Pintar, meningkatkan rata-rata lama sekolah mereka menjadi 12,7 tahun. So, itu data korelasinya. Next, kita bahas antara korelasi pendapatan dengan indeks pembangunan gender. Kita bisa lihat dari Jakarta yang memiliki pendapatan yang tinggi, dan juga Papua pendapatan yang terendah di antara 4 daerah tadi. Terlihat sama ya, karena IPG-nya untuk Jakarta sendiri 91,3, sedangkan Papua 84,2, dan ya tetap Jakarta yang paling tertinggi dan Papua yang paling masih terendah. Mereka selisih 71 poin lebih kecil, dan Jawa Barat juga menunjukkan pendapatan dan IPG-nya mengikuti bagaimana yang telah berlangsung dalam artian setiap grafiknya ya. Jadi memang diartikan bahwa dari pendapatan itu menunjukkan bahwa faktor non-ekonomi seperti budaya dan kebijakan afirmatif sangat berperan dalam kesetaraan gender. Contoh nyatanya seperti di Jawa Barat, ada program Pagudi Luhur, pelatihan digital untuk ibu-ibu yang dilahirkan 560 UMKM perempuan pengelolaan singkong meski pendapatan daerahnya sedang. Ya, selagi pendapatan yang dipunya dari daerah itu bisa memaksimalkan bagaimana setiap masyarakatnya, otomatis IPG dan IPM itu sendiri mengikuti. Jadi apa sih dampak kesenjangan pendapatan pada kualitas hidup, baik pendidikan dan kesehatan? Pertama, kita mulai dari pendidikan dulu. Otomatis, secara nggak langsung yang bisa kita lihat, pendapatan terendah terdapat di Papua dan NTT di antara 4 daerah tadi. Dan secara nggak langsung mereka mengalami keterbatasan anggaran pendidikan yang menyebabkan rasio guru dan murid tentunya tidak ideal. Lalu adanya keterbatasan untuk akses fasilitas baik dari perpustakaan maupun laboratorium yang dimiliki sekolah itu sangat minim, sehingga para siswa pun akan kesulitan untuk memaksimalkan apa yang boleh mereka pelajari dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dan selanjutnya tentu pasti adanya putus sekolah di daerah tersebut yang tinggi tentunya, karena mereka setiap hari perlu membantu ekonomi keluarganya, tapi sambilan mereka juga harus memenuhi kebutuhan akademiknya, seperti yang terjadi di Papua di tahun 2023. Ini kisah yang viral ya waktu itu. Siswi yang bernama Maria Tabuni di SD Impres Wamena berjalan 3 jam melalui hutan ke sekolah. Dia pulang membantu jual sayur hingga malam. Ya, kita bisa tahu ya kalau itu memang sangat berkolaborasi tinggi gitu. Apapun, kalau misalnya dari sisi pendapatannya rendah, otomatis pendidikan yang mereka emban pun akan lebih sulit. Selanjutnya kita masuk di kesehatan. Pendapatan rendah tentunya akses kesehatan juga terbatas.
seperti puskesmas maupun tenaga medis pasti kurang memadai di daerah-daerah kecil. Jadi kita nggak kaget ya kenapa di Papua sering terjadi gizi buruk, khususnya di daerah Asmat. Dan waktu itu tahun 2022 sampai menyebabkan 72 anak Asmat meninggal. Akan masalahnya hanya apa? Hanya harga telur 120.000 per kilo, 3 kalinya harga di Jakarta. Sehingga ya gizi buruk, stunting lebih relevan untuk mereka ya, karena biaya makan yang bergizi aja tinggi, cuman telur yang notabene-nya proteinnya tinggi gitu ya, dan angka kematian ibu dan balita lebih tinggi, sehingga IPM sendiri kesehatannya rendah. Implikasi rendahnya IPG di Papua dan NTT untuk pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada hambatan ekonomi. Dalam IPG rendah, Papua 84,2 dan NTT 86,5 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di sektor produktif sangat terbatas. Potensi ekonominya hanya 50% dari populasi sehingga tidak maksimal dan menghambat pertumbuhan inklusif. Dampak sosialnya seperti pendidikan perempuan rendah. Pendidikan perempuan rendah, otomatis kesehatan reproduksi buruk. Sehingga ledakan populasi tidak terkendali. Minimnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan mengakibatkan kebijakan kurang responsif pada gender. Dan untuk lingkungan sendiri, perempuan itu sebagai pengelola sumber daya alam, baik dari air, hutan, dan banyak hal yang lainnya seperti politik dan lain-lain, sering tidak dilibatkan. Sehingga eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan itu sangat tinggi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya IPG rendah memperlambat pencapaian SDGs atau terutama pada 5,4 dan 10 di daerah tadi. Contoh nyatanya seperti ledakan populasi di daerah NTT, keluarga miskin rata-rata punya 6 anak karena rendahnya edukasi kesehatan reproduksi. Ya, kita nggak bisa menutup mata juga ya bahwa semuanya itu berkesinambungan. Dan yang terakhir, kita bahas usulan kebijakan mengurangi kesenjangan wilayah dan gender. Yang pertama, kebijakan fokus daerah tertinggal dari sisi pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, harus ada memang beasiswa afirmatif. Ya, walaupun sekarang sudah ada ya, cuman kurang maksimal. Kenapa? Karena tujuannya kurang fokus pada potensi anak itu sendiri. Seperti untuk perempuan di daerah Papua dan NTT di bidang STEM, baik sains maupun teknologi, itu sangat minim. Sehingga apa yang mereka tahu betul-betul hanya terbatas, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di daerah DKI Jakarta maupun Jawa Barat, daerah-daerah Jabodetabek yang sebenarnya mereka sendiri sudah maju di bagian itu ya, mereka sangat tertinggal. Lalu mereka perlu membangun sekolah berasrama dengan fasilitas memadai dan tenaga pengajar berkualitas, dan juga pelatihan bidan desa dan layanan kesehatan reproduksi gratis. Itu yang belum ada. Nah, di bagian ekonomi, mereka perlu adanya pelatihan kewirausahaan untuk potensi-potensi lokal seperti pertanian gitu, yang berbasis sains dan teknologi, dan tentunya melibatkan perempuan lebih banyak. Itu yang belum ada. Lalu insentif pajak bagi perusahaan yang membuka cabang di daerah tertinggal dengan rekrutmen minimal 50% itu untuk perempuan. Next, kita akan bahas kebijakan mengatasi kesenjangan gender. Yang pertama di bagian politik, kuota 30% perempuan di lembaga perencanaan pembangunan daerah itu perlu. Lalu sosialnya, di bagian kampanye kesetaraan gender melalui media lokal, baik itu seperti radio komunitas, ataupun di Instagram ada komunitas tersendiri untuk meningkatkan kesetaraan gender, dan layanan penitipan anak seperti daycare gratis di pasar dan sentra industri UMKM, sehingga infrastruktur itu dapat terakses baik dari air bersih, listrik, yang mengurangi beban domestik perempuan itu sendiri. Lalu yang ketiga, integrasi nasional seperti transfer fiskal progresif dengan alokasi dana DAU atau DAK
secara khusus untuk program pemberdayaan perempuan di daerah miskin. Lalu pemantauan dalam sisi indeks inklusi gender sebagai syarat evaluasi kinerja kepala daerah. Ya, contohnya seperti di Papua, adanya Girls Boarding School di Sorong 2023 memberi beasiswa STEM plus asrama gratis. Hasilnya apa? 92% lulusan kuliah di jurusan teknik. Oh, itu sangat-sangat menjunjung tinggi peningkatan dalam sisi IPG itu sendiri kan. Lalu contoh yang lainnya ada di NTT, program motor listrik bidan. Ini hasil dari Dinkes NTT 2024 yang bidan kini melayani 3 kali lebih banyak desa, bahkan angka kematian ibu turun 25%. Kesimpulannya, setiap IPG maupun IPM tentu sangat berkolaborasi dari pendapatan per bulan di setiap daerah. Jadi bagaimana kita mengakomodir setiap apa yang sudah ada di negara, itu baiknya dipotensialkan, ditingkatkan baik dari sisi layanan kesehatan dan lain-lainnya, sehingga mencapai ketumbuhan yang benar-benar signifikan untuk daerah itu sendiri.